Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Selamat menonton, thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari teman kita yang ada di Instagram. Jadi pertanyaannya seputar indukan, dimana beliau memiliki 15 indukan. Itu apakah setiap bulan bisa menghasilkan telur ya. Dan di sini akan saya jawab dan juga memberikan tips gimana agar telurnya itu bisa fertil, jadi tidak hanya bertelur, karena untuk entok ini tanpa pejantan pun bisa nelur ya teman-teman. Jadi dipengaruhi oleh pakan tentunya. Nah, beliau menggunakan mesin tetas. Jadi di sini beliau ini planningnya ya, setiap bulan tuh apakah bisa menghasilkan telur fertil dan tentu saja bisa lancar gitu ya. Oke, seperti apa untuk penjelasan kali ini? Jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Dan sebelum kita bahas, kita cek dulu untuk telur yang baru, dimana ini kandang nomor 1. Dan di sini belum ada telurnya. Di sini udah ada telurnya teman-teman, ada 3 butir kemungkinan telur yang ini kemarin ganti bulu. Ini indukan yang tua, jadi ganti bulu ya teman-teman. Dan di sini belum ada juga. Kita cek yang kandang nomor 2. Kandang nomor 2 kemarin sudah buat video untuk disebar telurnya, nggak berhasil. Alhasil jadiin 1 aja. Nah, itu ada 2 tempat ya, udah lumayan. Oke, kita akan bahas di sini ya untuk jawaban teman kita yang kemarin konsul di IG. Jadi seperti apa untuk penjelasan di Catur Unggas, adalah versi Catur Unggas ya. Dan sebelumnya apabila ada penjelasan dari Catur Unggas tuh yang kurang, mungkin teman-teman bisa memberikan kritik dan saran atau masukan di kolom komentar di Catur Unggas ya teman-teman, di channel Catur Unggas. Untuk indukan 15 itu cukup bagus ya, untuk cukup banyak ya. Intinya itu kalau 15 tuh dilihat dari perbandingan antara jantan betina, dimana kemarin sudah saya berikan untuk berapa maksimal untuk betina 7 banding 1 jantan. Jadi kalau ada 15 itu punya 3 jantan lebih bagus, jadi 5 banding 1 ada 18. Tapi kalau totalnya 15 sama jantannya itu berarti 12 ya, 4 banding 1, atau dapat juga cuma 2 jantan itu sudah bisa. Jadi kalau 2 jantan itu berarti 13 bagi 2 ada 6 sama 5, itu udah bisa. Oke, di sini kita akan hitung-hitungan untuk sirkulasi untuk menghasilkan telur untuk indukan.
Ya, yang saya tahu sesuai dengan pengalaman itu masa tenggangnya sekitar 2 minggu itu udah paling lama. Untuk indukan 2 minggu paling lama. Terus habis itu menghasilkan telur lagi itu sekitar sesuai dengan jumlah telurnya ya teman-teman. Jadi kalau menghasilkan telur sekitar ya kita buat aja 12 butir, berarti 12 ditambah 2 minggu tambah 14. Jadi di situ ketemunya adalah 12 tambah 14 ya. 12 tambah 14 berarti 26. Itu udah menghasilkan telur. Berarti perhitungannya 1 bulan bisa menghasilkan telur, teman-teman. Ya, menghasilkan telur. Karena di sini dia sistemnya nggak pakai masa ram ya. Masa ram, teman-teman. Kalau masa ram tuh pengeraman 37 hari kita buat tuh udah maksimal ya 37 hari. Nah, karena dia pakai mesin tetas itu kalau 1 bulan bisa menghasilkan telur, tentu saja bisa. Ya. Tapi itu tadi untuk indukan betinanya, untuk pakannya tuh harus diperhatikan untuk nutrisinya. Karena untuk indukan ini disetting untuk menghasilkan telur terus. Dimana yang saya ketahui untuk kendalanya itu ada yang sakit untuk bagian hal yang vitalnya ya, itu sesuai dengan pengalaman teman saya. Jadi dia disetting karena untuk menghasilkan telur terus. Biasanya dia ngeram 37 hari itu sekitar 1 bulan lebih, dia harus menghasilkan telur per bulannya. Itu bisa, tentu saja bisa. Terus apakah nanti bisa fertil ya, yaitu tadi untuk pakannya yang nutrisinya lebih tinggi, jadi kalau pakannya tidak bagus, tidak menunjang, itu nanti untuk telurnya juga gagal untuk fertil. Bisa juga dia embrionya lemah, bisa juga dia nanti mati di dalam cangkang. Terus bisa juga infertil. Infertil itu biasanya dari indukan betinanya, atau maaf, dari indukan jantannya. Jadi jantannya itu kualitasnya kurang bagus ya. Jadi sebenarnya udah di setting sesuai dengan tempatnya, teman-teman. Udah di setting sesuai dengan tempatnya. Kalau ditambah masa ram itu sekitar 2 bulan ya. Jadi ini maunya 1 bulan udah menghasilkan telur. Jadi penetasannya di mesin tetas itu bisa. Jadi nanti teman-teman coba aja dulu ya. Jadi nanti kalau ada kendala dari mungkin indukan betina badannya kurang fit atau kurang bagus untuk kesehatannya, itu nanti harus istilahnya diliburkan dulu lah ya, diliburkan dulu. Jadi jangan diporsir terus-terusan. Mungkin bisa dikasih untuk ngeram alami itu ya sekitar 2 kali periode baru ngeram secara alami, biar nanti insting si indukan ini juga terlatih untuk ngeram secara alami. Karena untuk yang normal itu bisa ngeram secara alami ya. Jadi sangat bisa kalau punya indukan menghasilkan 1 bulan bisa menghasilkan telur fertil ya, sangat bisa. Dan kalau sistemnya pakai penetasan itu memang mudah ya, mudahnya dipantau itu mudah. Terus kita nggak banyak kendala juga, tapi kendalanya juga itu nanti di mati lampu ketika udah banyak yang mau ditetaskan. Kadangkala kendala mati lampu, akhirnya banyak sekali yang tidak jadi. Terus kadangkala yang pakai manual itu lupa untuk bolak-balik telurnya, terus gosong, konslet, itu juga bisa ya. Jadi semua ada kekurangan dan kelebihannya. Dan di catur unggah sendiri ini masih pakai penetasan yang alami ya teman-teman. Saya juga
nggak pakai mesin tetas karena yaitu tadi saya ingin membuat yang pakai alami aja, dan tentunya lebih sehat ya untuk entoknya. Terus jumbo ini juga harus sirkulasinya nggak seperti lokal ya, kelemahannya ada, kekurangannya ada, kelebihannya juga ada teman-teman. Terus dan tentunya untuk indukan saya kurang banyak atau masih sedikit, jadi kita pakai pengeraman alami aja sudah cukup ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan itu tadi untuk jawaban dari teman kita yang kemarin konsultasi di Instagram. Untuk teman-teman yang mungkin kemarin bertanya untuk nomor WA, saya tidak share untuk nomor WA, saya share-nya monggo silahkan langsung gabung di Instagram Catur Unggas ya. Jadi di Instagram Catur Unggas bisa gabung, bisa follow di Instagram Catur Unggas. Semua informasi tentang marketing, terus tentang biasanya testimoni untuk pengiriman itu bisa saya share ke teman-teman. Terus ada yang konsultasi itu langsung DM aja di Instagram Catur Unggas ya. Jadi alasan saya ya di Instagram tuh lebih tidak memakan data juga, terus banyak sekali untuk yang bisa kita posting di Instagram ya. Kalau di WA biasanya yang membeli produk atau marketnya di istilahnya beli produk di Catur Unggas itu baru dapat nomor kontak ya, dan itu pun nomor kontak tuh biasanya malah saya alihkan lagi ke Instagram ya. Jadi untuk ini aja, untuk mantau ketika pengiriman ya, fungsinya itu aja untuk nomor kontaknya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.